Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Tuhan sajalah sumber segala firman, kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami hendak ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu urapi setiap pribadi kami, nyatakan kuasa dan hikmat Tuhan agar kami dapat memahami maksud Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan di saat ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami telah siap sedia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-24. Saya hendak membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dapat mengikuti pada kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan kita. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi Bapak Ibu dan saya yang hendak terus membaca, mendengar, merenungkan, bahkan terlebih istimewanya lagi ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Nah, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 24, maka di bawah sebuah sorotan tema dengan tema yang berbunyi cara menyembuhkan hati yang patah. Tema kita di saat ini berbunyi cara menyembuhkan hati yang patah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, ketika kita mau berbicara mengenai dengan cara menyembuhkan hati yang patah, menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, bahwa siapakah yang dapat mampu menyembuhkan hati yang patah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Otomatis ketika Bapak Ibu dan saya kita berkata bahwa tempat pelarian saya, tempat pelampiasan saya harus pergi ke orang ini. Saya harus pergi ke Bapak ini, saya harus pergi ke ini, dan ke itu pasti saya akan mendapatkan sebuah ketenangan. Saya memberikan suatu contoh konkret ketika saya mempunyai suatu persoalan, saya berharap dan saya percaya bahwa ketika saya pergi ke Ibu Pendeta, ke Bapak Pendeta, atau kepada siapa yang saya percayai, saya percaya bahwa di sana saya akan mendapatkan ketenangan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bahwa apakah benar-benar kita dapat melepaskan, kita dapat melupakan suatu persoalan dalam hidup ini? Apakah benar-benar kita dapat mampu dan sanggup memberikan suatu pengampunan yang benar-benar bagi setiap orang yang mungkin berlaku curang kepada kita? Kalau memang kita benar-benar dapat melepaskan itu, otomatis keresahan dalam hidup ini, keputusasaan dalam hidup ini dengan sendirinya pasti akan hilang. Tetapi kalau kita hanya untuk mencari sebuah pelampiasan, saya cerita kepada dia supaya ada kepuasan, ada suatu sukacita. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya terus mengingat akan setiap hal-hal yang buruk, otomatis kita akan terus hidup di dalam keterpurukan. Otomatis kita akan terus hidup di dalam sebuah keputusasaan. Lah oleh sebab itu bagaimana hati ini bisa teduh? Bagaimana hati ini bisa bersukacita? Bagaimana hati ini bisa bergembira? Kalau kita sendiri belum memberikan suatu gudang pengampunan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita secara pribadi,
maka percayalah kalau kita dapat mampu memberikan suatu pengampunan dalam hidup kita, maka ketika kita menceritakan kepada orang yang kita percayai, otomatis kita akan langsung mendapatkan solusi yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus ini sudah dicurahkan ketika hari Pentakosta, tetapi setiap kali menantikannya, maka Tuhan akan mencurahkan kuasa pengurapan Roh Kudus secara baru dan lebih lagi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan menambahkan lagi dan pengurapan Roh Kudus di dalam hidup kita apabila kita merindukannya. Karena ketika kita terus bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, maka kita akan menemukan bagaimana cara karya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita yang setiap hari baru dan baru. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat tema kita bahwa cara menyembuhkan hati yang patah, yang boleh diperkatakan kepada Bapak Ibu dan saya, siapa yang di antara Bapak Ibu dan saya tidak mempunyai suatu persoalan? Otomatis dalam kehidupan kita manusia, pasti kita terus akan mendapatkan suatu persoalan demi persoalan. Pasti kita terus akan dipertemukan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Ya, tidak ada persoalan kecil, tidak ada persoalan besar, tetapi namanya persoalan itu adalah soal. Nah, oleh sebab itu, untuk menyembuhkan hati yang patah ini, hanya satu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita mau mencari Tuhan dalam setiap roh dan kebenarannya, maka percayalah kita akan menemukan jalan-jalan yang boleh Tuhan sediakan. Ia tidak akan pernah membiarkan kita untuk selalu ada di dalam sebuah kesedihan. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat pada pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, saya menggarisbawahi bahwa ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Itu berarti Bapak Ibu, Tuhan bukan mengenal hati Bapak Ibu dan saya secara pribadi, tetapi Tuhan mengenal setiap kepribadian kita. Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kepintaan kita, apa yang menjadi persoalan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, kalau kita datang dan bawa kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa Tuhan dapat memberikan sebuah janji-janjinya kepada mereka yang ada pada 2000 tahun yang lalu? Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kenapa tidak? Kalau Tuhan sanggup mencurahkan Roh-Nya yang kudus, mengapa Tuhan tidak dapat sanggup untuk memberikan yang terbaik kepada kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percayalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab dari hatimu akan terpancar suatu kehidupan yang membawa engkau kepada suatu pengharapan kepada Tuhan. Kalau engkau terus berpengharapan kepada Tuhan, kalau engkau terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, percayalah apapun yang engkau rasakan saat ini, persoalan, rintangan yang terus membelenggu dalam hidupmu, Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Tuhan akan meluputkannya daripada engkau. Bukankah Yesus sendiri berkata lewat kebenaran firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Oleh sebab itu, Yesus sendiri yang tahu caranya bagaimana menyembuhkan hatimu dan hatiku. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, ketika kami ada dalam suatu kelemahan, ketika kami ada di dalam suatu kesesakan, ketika kami ada dalam sebuah persoalan hidup yang membuat hati kami pedih, yang membuat hati kami sakit. Tapi ketika kami datang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Kami percaya Tuhan turut berperkara, Tuhan turut terlibat untuk terus memberikan suatu ketentraman, kedamaian dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Sehingga kami mau tetap pandang pada Yesus sajalah yang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kami manusia. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap pribadi-pribadi kami, dimanapun kami berada dalam mendengarkan suara Tuhan lewat channel Klavos Sukacita ini, diberkati dalam hari-hari hidupnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini banyak jiwa yang terus dimenangkan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.